Hari ini Rabu 17 Januari 2024. Pagi hari Tuhan membuat saya setelah sarapan, makan, dan saya mau melanjutkan kehidupan stroke saya yang sepi, yang ditinggal oleh keluarga saya karena mereka semua harus bekerja, kuliah, dan seterusnya sebagainya. Maka kehidupan sendiri saya dimulai dan Tuhan menetapkan saya menonton film di IndiHome saya di channel My Family Channel. Dikisahkan kehidupan penampungan orang-orang jompo, para lansia yang menghabiskan kehidupan ditanganin oleh satu perawat untuk menangani satu pasien. Di penampungan tersebut juga ada dikisahkan tentang penyintas penyakit kanker yang juga dirawat, menjalani kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan. Kehidupan mereka real, seperti saya guys. Saya tanggal 13 Maret nanti berusia 55 tahun. Sudah 8,5 tahun menjalani hidup seperti lansia. Karena keterbatasan stroke saya tidak bisa ke sana ke sini, dan ketidakmampuan saya menikmati hidup seperti di film tersebut di panti penampungan yang dirawat oleh seorang perawat itu tidak saya alami, tetapi minimal kehidupan sepi, kehidupan konflik antara penghuni, dan bagaimana kisah-kisah yang diceritakan oleh film ini sangat-sangat Tuhan sangat-sangat menghibur saya dan membuka cakrawala saya. Bahwa hai Elia, kamu harus seperti mereka. Karena ada satu kisah yang sangat bagus. Di penampungan tersebut terkisah ada wanita paruh baya, penyintas kanker yang menjalani sisa hidupnya, ditanganin oleh seorang dokter pria yang begitu tekun mendampingin kanker yang menggerogotin badan si pasien tersebut. Dikisahkan bagaimana wanita ini berdilema antara tidak siap menjalani menjelang kematiannya. Ada dikisahkan seorang wanita jompo yang konflik dengan dirinya, dan dia memprovokasi rekan-rekannya supaya cepat mengakhiri hidup. Cuma tidak dikisahkan mereka bunuh diri atau membunuh rekannya, tidak. Tapi dilema batin ini diceritakan sangat-sangat bagus. Itulah saya guys. Tapi di cerita yang paling menarik adalah di akhir kehidupan si penyintas stroke ini yang tahu dia sebentar lagi meninggal. Dia memberikan motivasi kepada wanita tua supaya tidak konflik dengan dirinya. Dan akhirnya wanita tua ini menemukan jodoh pria tua, kakek tua di tempat penampungan tersebut dan menikah. Tapi akhirnya si penyintas stroke ini meninggal. Sebuah kisah realita yang Tuhan mau membuka cakrawala saya bahwa saya harus melanjutkan kehidupan saya dengan kesendirian setelah stroke dari tanggal 18 Oktober 2015. Sendiri, sepi, tetapi harus menjalani motivasi hidup dari orang lain, bahkan dari film yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada saya. Silakan menikmati cuplikannya dan sekiranya ini boleh memberkati teman-teman sekalian. Sampai jumpa guys, Tuhan Yesus memberkati. Look into loan therapy. Okay. Just using my hand, talking. Jason,
Listen. You should. Don't you? I don't mean those knee breaks. Like, are you tired? Okay. I just go up to my cell again. I'll be scared. You had one lady's hair, so it's like in. It did feel nice. I think I know what you felt when you used to watch your mother. I don't think you could say nicer thing to me. I was wrong. I know I shouldn't have done that. I'm really sorry. I wanted to do something nice for you, you know? I tried to keep it back. I did. I couldn't find them. There was nothing I could do. Don't. It was a special place for you, you know? It still is. Now it's special for two reasons. Looking at those angels. Do you think that I love you? Do you know that I do? Do you feel it? I hope so. Who knows? Who knows? I'm so afraid. I don't know what I'll do without you. You're gonna be here, Jason. Just being you. Don't give me so much credit. You started it. Taking this job. Giving all that money to people for their dream. Yeah, I know. Cancer gives you a certain clarity about things in life. You can't give without getting something back. It's impossible. It's who you are. It's God knows you. I didn't put it there. But it's not gonna go away when I die. Jadi teman-teman, hari ini hari Rabu 17 Januari 2024.
Saya menonton di channel My Family Channel, mengajarkan saya orang-orang di panti jompo dengan keberadaan mereka menghabisi sisa hidup. Dan ini yang sakit kanker, ini yang merawat sang dokter, dan di dilema kehidupan mereka jompo tua ini akhirnya menikah karena perjuangan hidup mereka. Pernikahan dilakukan di halaman makam tempat mereka menghabiskan waktu hidup mereka. Adalah sebuah perjuangan dokter yang mendampingin yang kanker ini menjadi peran utama, dan ini adalah penggembira dari jalan cerita bahwa harus berjuang menjalankan hidup kesendirian mereka, dilema demi dilema, perang batin, konflik satu dengan yang lain, dan akhirnya orang ini menikah di masa tua mereka. Sebuah pengajaran yang bagi saya sangat-sangat bagus untuk mengajarkan tentang kehidupan kesendirian saya, bahwa para jompo lansia pun harus semangat hidup. Mereka mengisi kehidupan dengan bernyanyi, pentas sesama mereka dengan keluarga-keluarga, dan akhirnya mereka tetap bisa melanjutkan hidup. Apalagi orang yang menderita kanker, seperti lakon seorang ibu yang masih muda, dirawat oleh dokter muda yang mendampingi menghabiskan sisa hidup dengan kanker mereka, dengan kanker sang peran utama. Dan ini adalah dokter yang mengisi kehidupan di akhir cerita film ini. Sungguh sangat menyentuh. Sang dokter harus mengikuti apa yang dipikirkan oleh pasiennya yang menderita kanker dan sebentar menjelang ajalnya. Di sio terakhir kehidupan lakon penyakit penderita kanker ini sangat-sangat tragis. Ini pun kemungkinan anak kecil yang juga menderita kanker, karena dia mengatakan, aku tidak punya rambut, mereka akan tertawa. Jadi semua dilema kehidupan ada di sini. Bagaimana dengan saya yang sakit stroke? Tuhan membuat saya menonton film ini untuk memberikan motivasi. Hai Elia, kamu harus melanjutkan hidup seperti kanker ini. Dia menarasikan drama yang dilakukan oleh anak-anak kanker dan dokter yang merawatnya. Dikisahkan akhir kehidupan pemeran utama ibu ini yang selalu berjuang dalam hidupnya. Tadi di awal cuplikan ini, bahwa dia sudah berhasil membuat semangat hidup nenek tua itu, yang akhirnya sang nenek itu nikah dengan kakek di perkumpulan jompo tersebut. Tuhan mengajarkan apa kepada saya? Nikmatin saja, lakukan semangat hidup yang ada, jatuh bangun, percaya kepada Tuhan.
seperti apa yang dinarasikan oleh penyintas kanker tersebut menjelang ajalnya. Ini adalah bagaimana mereka menjalani hidup supaya bisa lebih berarti dan karena terpukaunya sang dokter menikmati akhir-akhir kehidupan pasiennya, dia sampai bengong padahal dia harus mengisi acara sebagai kelinci. Betapa dia menikmati acara tersebut padahal dia menunggu kematian pasiennya ini. Sang pasien pun mencoba di akhir hidupnya untuk boleh tersenyum dan membahagiakan orang lain. Akhirnya dia mati. Ini pertunjukan yang bagus, kata dokter tersebut. Terima kasih. Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 ini nenek tua yang menikah itu akhirnya dia semangat melanjutkan hidup. Sedangkan penyemangat yang menghiburnya, menata rambutnya, sudah ada di pemakaman di panti jompo tersebut. Satu-satunya tempat di mana kesunyian itu berarti. Saya tidak sanggup membaca teks. Silakan Anda membaca sendiri. Bahwa the show must go on. Kehidupan yang masih Tuhan beri harus tetap kita lanjutkan. Padahal si nenek tua ini dari awal cerita, dia pengen mengakhiri hidup dirinya dan rekan-rekannya yang menderita. Dia tidak bisa melihat penderitaannya yang tidak kunjung selesai. Namun di akhir cerita dari rekan penyintas kanker itu yang membuat mereka hidup bahagia. Inti dari kisah film yang Tuhan Yesus berikan kepada saya bahwa kita harus melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan berikan apapun keadaannya. Jompo yang tidak tahu kapan meninggal akhirnya hidup bahagia, disemangatin oleh seorang penyintas yang akhirnya meninggal. Inilah kenyataan kehidupan saya yang Tuhan beri hari ini Rabu 17 Januari 2024. Entah bagaimana kehidupan saya selanjutnya, tapi saya mau semangat seperti penyintas stroke itu telah memberikan kehidupan baru kepada nenek jompo dan kakek jompo tersebut. Semoga apa yang saya kontenkan kali ini memberkati kita semua.